Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Loresta, NIM 1614030122. Di sini saya kelompok 8 membahas tentang kemitraan dalam wirausaha. Kemitraan dalam wirausaha yang di sini saya membahasnya tentang jejaring usaha dan negosiasi. Jejaring usaha dan negosiasi terbagi atas 3. Yang pertama, jaringan bisnis. Di sini jaringan bisnis mempunyai ciri adanya hubungan bisnis jangka panjang yang didasarkan pada asas tolong-menolong dan saling percaya. Dan selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam membentuk jaringan bisnis adalah yang pertama, nilai, semangat, asas yang dapat digunakan sebagai perekat antar pelaku usaha kecil dan menengah sehingga hubungan bisnis jangka panjang tetap berlangsung. Di sini maksudnya itu kita harus memulainya dengan niat dan harus semangat dalam berbisnis dan mempunyai ide-ide yang dapat kita perluaskan supaya bisnis kita itu bisa dapat dalam jangka panjang dan menguntungkan kita dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya, pemula dalam jaringan bisnis akan bersaing dengan jaringan bisnis yang mapan. Yang selanjutnya, belum adanya gambaran yang jelas tentang jaringan bisnis bagi pengusaha kecil dan menengah. Minimnya sumber daya yang memadai dalam membentuk jaringan. Yang selanjutnya, jejaring untuk kelanjutan wirausaha. Dalam memperluas jejaring, Astamoen 2005 memberikan beberapa petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap santun, ramah, senyum, perhatian, dan peduli. Di sini kita dalam berbisnis, kita harus mempunyai sikap yang santun terhadap seseorang yang membeli produk kita, karena ini akan menjadi keuntungan bagi diri kita dan keuntungan bagi orang lain. Karena kita bersikap santun, ramah, senyum, perhatian, dan peduli, maka orang lain akan senang dalam membeli atau mempertanyakan produk-produk yang kita jual. Yang selanjutnya, memberikan perhatian, gagasan, atau pendapat. Pendapat di sini ketika seseorang menanyakan sesuatu tentang produk kita, makanya di sini kita akan memberikan pendapat sesuai dengan pertanyaannya, memberikan perhatian dan gagasan, ide-ide yang akan kita berikan kepada mitra kita. Selanjutnya itu membangun dan menciptakan kesejahteraan. Di sini kita akan membangun silaturahmi yang baik dengan mitra yang akan membeli atau mempertanyakan produk yang akan kita jual. Dalam dunia bisnis, jejaring atau network terdiri dari organisasi wirausaha yang menawarkan berbagai jenis sumber untuk memulai dan meningkatkan kegiatan wirausaha. Di sini, dengan memperluas jejaring atau network, kita akan dapat keuntungan dalam membangun jaringan dalam bisnis. Yang pertama, kita itu harus dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ini, kita akan membangun jaringan bisnis yang baik dan menambah pergaulan yang mana akan jauh lebih baik, jauh lebih banyak orang akan tertarik dengan produk dan jasa yang kita tawarkan. Dari mulut ke mulut ini, kita harus bisa meyakinkan orang bahwa produk kita ini benar-benar bisa kita perjualkan, benar-benar bisa kita tawarkan untuk mereka beli. Dan di sini kita akan bisa mendapatkan pergaulan atau banyaknya jaringan di luar sana. Yang selanjutnya, menambahkan koneksi. Nah, disinilah maksud menambahkan koneksi. Dengan mengenalkan produk kita, apa yang akan kita jual, orang akan menaruh rasa kepercayaan lebih kepada kita, karena kita harus benar-benar meyakinkan seseorang, harus bisa meyakinkan seseorang dalam berbisnis, dalam menjualkan produk kita,
agar seseorang itu bisa percaya lebih kepada kita. Yang dimana keuntungan terbesar dalam membangun jaringan bisnis yang luas adalah bertambahnya koneksi kita dalam menjalankan bisnis kita atau dalam dunia usaha, dimana orang lain akan kita bekerja sama dengan orang dan menambahkan jaringan kita, maka dunia usaha kita akan lebih luas dan lebih banyak dikenal orang. Selanjutnya, bukan hanya untuk meningkatkan perjualan. Maksudnya di sini itu dengan bekerja sama dengan orang, kita juga dapat meningkatkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam mengembangkan usaha kita. Nah, di sini maksudnya itu saat kita berbisnis, kita butuh bekerja sama dengan seseorang, dengan orang lain, guna untuk menambahkan wawasan, pengetahuan dalam dunia usaha, dan lebih banyak usaha kita atau produk kita dikenal lagi dengan orang lain gitu. Nah, selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan pertemuan antara dua orang yang masing-masing berada di posisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dengan tujuan mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Di sini ada 3 perkiraan kondisi yang menentukan negosiasi dibutuhkan atau tidak, yaitu yang pertama, adanya konflik interest antar pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya, adanya dualisme kemungkinan pemecahan yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu adanya peluang kompromis yang dapat dirumuskan kedua belah pihak yang berkepentingan. Di sini yaitu kita harus kompromi dengan kedua belah pihak agar kepentingan kita atau usaha kita akan lebih menarik lagi dengan cara menegosiasi pertemuan antara dua orang yang masing-masing berada di posisi yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang salah atau kurang menarik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.